전 세계에 타오게 만들어서 편안하게 자유롭고 Netizen Malaysia berulah, timnas Indonesia jadi sasaran. Kemenangan tipis timnas Indonesia atas Kamboja terus menjadi perbincangan warganet. Terbaru, netizen Malaysia dan akun @MalayanTiger2 mengeluarkan unggahan provokatif. Akun tersebut membandingkan hasil yang didapat timnas Indonesia dan Malaysia saat sama-sama bersua Kamboja. Sekedar diketahui, pada 9 Desember 2022, Malaysia menang 4-0 atas Kamboja di laga uji coba. Berselang 2 minggu kemudian, Kamboja menelan kekalahan 2-1 atas timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Dan terbaru, Malaysia menang 5-0 atas Laos di matchday kedua grup B Piala AFF 2022. Lantas, sindiran pun kembali dilancarkan akun tersebut kepada timnas Indonesia. Malaysia layak juara Piala AFF 2022. Malaysia Power King of ASEAN. Malaysia tidak seperti negara seberang yang hanya menang 2-1 saja. Tulis akun @MalayanTiger2 sembari menunjukkan hasil Malaysia menang 5-0 atas Laos. Di Piala AFF 2022, Malaysia sudah 2 kali melakoni pertandingan dan hasilnya mereka mendulang poin penuh. Sebelumnya, skuad asuhan Kim Pan-gun menang 1-0 di markas Myanmar pada laga perdana. Berkat 2 kemenangan itu, Malaysia untuk sementara duduk di puncak klasemen grup B Piala AFF 2022 dengan 6 angka. Sementara itu, timnas Indonesia baru akan menghadapi Kamboja di laga kedua penyisihan grup A. Tentu menarik untuk menanti perjuangan skuad Garuda yang selalu menjadi sorotan warganet negara tetangga. Meski begitu, baik Malaysia dan timnas Indonesia berpotensi bertemu di babak selanjutnya jika sama-sama lolos ke babak semifinal. Aspek Sintayong ke Brunei Darussalam, timnas Indonesia lakukan rotasi pemain. Sintayong memastikan akan merotasi pemain timnas Indonesia saat melawan Brunei Darussalam di laga kedua Piala AFF 2022 di KLFA Stadium Kuala Lumpur pada Senin 26 Desember 2022. Langkah tersebut diambil untuk menjaga kondisi fisik para pemain skuad Garuda di laga-laga selanjutnya. Sebagaimana diketahui, berhentinya kompetisi imbas tragedi Kanjuruhan membuat fisik para pemain menurun. Hal itu nampak pada laga sebelumnya kala timnas Indonesia menang susah payah atas Kamboja dengan skor 2-1. Situasi diperparah dengan padatnya jadwal pertandingan di Piala AFF 2022. Selain itu, skuad Garuda juga harus menempuh perjalanan jauh karena Piala AFF kali ini menggunakan sistem kandang tandang tidak seperti edisi sebelumnya. Aturan itulah yang cukup membuat pusing Sintayong. Bahkan dari itu, keputusan untuk merotasi pemain tidak bisa dihindari oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Skuad besok pastinya akan diputuskan setelah latihan hari ini. Seperti apa yang diketahui, kita tidak terpusat, kita harus pindah dari negara ke negara. 3 hari sekali sangat padat, jadi harus persiapkan fisik dan kondisi dengan baik. Maka kami harus rotasi pemain, kata Sintayong pada konferensi pers. Lebih lanjut, Sintayong juga tak ingin jumawa soal berapa gol yang akan tercipta pada laga tersebut. Mengingat gawang Brunei Darussalam menjadi lumbung gol selama gelaran Piala AFF 2022 bergulir. Sintayong menegaskan jika Indonesia akan tetap tampil dengan penuh respek dan kerahkan performa terbaiknya. Pemain lapis kedua yang layak dimainkan saat hadapi Brunei Darussalam. Pertama, Rahmat Irianto. Dicadangkannya Rahmat Irianto pada laga perdana kontra Kamboja cukup menimbulkan pertanyaan. Sebab selama ini Irianto menjadi salah satu pemain andalan Sintayong. Menghadapi Brunei di pertandingan kedua, Sintayong berpotensi memasang Irianto sejak awal. Ia bisa memasang Irianto sebagai gelandang bertahan mendampingi Klok. Dengan demikian, Irianto bisa fokus dalam bertahan.
Sementara itu, Clark bisa fokus berkreasi di lini tengah. Kedua, Rizky Ridho. Sintayong memilih duet Fahrudin Arianto dan Jordi Amat di jantung pertahanan ketika menghadapi Kamboja. Keduanya sebenarnya bekerja cukup baik, namun Sintayong bisa saja mencoba formasi lain. Misalnya formasi 3 back yakni 3-4-3 atau 3-5-2. Rizky Ridho bisa masuk menjadi pendamping Fahrudin dan Amat dalam formasi itu. Selain itu, Rizky Ridho pun sangat bisa diandalkan dalam formasi 4 back. Ketiga, Ramadan Sananta. Ilyas Pasojevic dan Muhammad Rafi sudah diberi kesempatan oleh Sintayong dalam laga melawan Kamboja. Rafli bermain di babak pertama, sementara Spaso mengisi lini depan Garuda pada babak kedua. Namun keduanya bisa dikatakan mengecewakan. Tak ada satu gol pun yang hadir dari Rafli dan Pasojevic. Kondisi itu bisa membuka peluang bagi Ramadan Sananta. Penyerang berusia 19 tahun itu bisa dimainkan Sintayong sejak awal pada laga melawan Brunei.